Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa akan menerangkan kepada kalian tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang kita tahu Indonesia itu punya 13.700 pulau, bahkan lebih. Nah, dari mana sih asalnya pulau-pulau Indonesia? Atau bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia itu sendiri? Kita akan bahas ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada gambar bumi pada berjuta-juta tahun yang lalu, di mana dulu itu bumi merupakan satu daratan ya, namanya Pangea ini tadi. Ada sudut-sudut bumi juga di sini. Nah, ini kalian bisa amati bahwa dulu bumi itu hanya terdiri dari satu daratan. Lalu bagaimana daratan-daratan ini akhirnya terpecah-pecah menjadi Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas hal-hal apa saja yang menyebabkan terbentuknya Kepulauan Indonesia itu nantinya. Nah, kita lihat ya sekarang dari faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya Kepulauan Indonesia itu yang pertama ada tenaga endogen. Nah, tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Biasanya berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, di Indonesia itu sendiri, mana sih wilayah Indonesia itu? Ini ya, wilayah Indonesia itu ada di sini. Jadi negara Indonesia itu ada di 3 pertemuan lempeng bumi, di mana di sini ada lempeng Eurasia antara Eropa dan Asia. Lalu ada lempeng Pasifik dan ada lempeng Australia. Satu lempengan kecil, lempeng Filipina. Nah, pergerakan lempeng inilah yang kemudian membuat daratan itu saling bergerak menjauh. Dalam waktu 1 tahun, pergeserannya itu bisa sampai 15 cm. Hebatnya pencipta kita itu ya, walaupun lempeng-lempeng ini bergerak, tapi manusia yang tinggal di atasnya itu tidak merasakan sama sekali. Kalau lempeng-lempeng ada di bawah bumi itu saling bergerak menjauh, lalu juga ada yang saling bertemu gitu. Kalau saling menjauh itu kita namanya adalah patahan. Contoh patahan yang paling terkenal itu adalah Palung Mariana yang ada di Filipina. Itu kan contoh daratan yang lempengnya itu bergerak saling menjauh sehingga nanti terjadi yang namanya patahan. Lalu bagaimana dengan lempeng yang saling bertemu? Itu nanti biasanya membentuk yang namanya pegunungan. Jadi ada gerak orogenesa. Kalau di geografi itu ada namanya gerak orogenesa. Itu tadi tentang tenaga endogen. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh patahan. Seperti yang sudah Bu Rosa sampaikan bahwa bumi itu senantiasa bergerak ya. Lempeng-lempeng bumi itu senantiasa bergerak karena inti bumi itu kan selalu berputar. Pergerakan bumi ini kalau lempengnya saling menjauh maka akan terbentuk patahan. Mungkin tidak langsung sebesar ini. Dalam 1 tahun mungkin bergeser 2 cm atau bahkan 3 cm, 4 cm. Kita tidak pernah merasakan pergerakannya, tapi ini benar terjadi. Mungkin dalam waktu 1000 tahun lagi atau 1 juta tahun lagi ini bisa lebih luas lagi dan bisa menjadi lautan. Sekarang masalahnya adalah apakah kita masih hidup dalam waktu 1 juta tahun lagi atau bumi kita masih ada dalam waktu 1 juta tahun itu. Oke? Kalau tadi contoh patahan, ini ada contoh pertemuan lempeng bumi. Namanya zona lipatan. Apa itu lipatan? Silahkan dicari tahu sendiri ya. Ini adalah gambaran lapisan permukaan bumi yang saling bertemu sehingga membentuk lipatan seperti ini. Ini luar biasa sekali. Ciptaan Allah itu emang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, luar biasanya itu. Sekeren ini loh teman-teman semuanya. Ini adalah contoh lipatan bumi. Nah, sekarang ada yang namanya tenaga eksogen. Kebalikan dari tenaga endogen itu adalah tenaga eksogen. Apa yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Tenaga yang berasal dari luar bumi sifatnya merubah bentuk permukaan bumi. Kalau tenaga endogen tadi membentuk permukaan bumi menjadi gunung, menjadi patahan, lalu menjadi palung-palung laut, maka sifat dari tenaga eksogen itu justru merusak apa yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen ini terdiri dari yang namanya atmosfer, perubahan suhu dan angin.
Kalau kalian masih ingat dengan pelajaran SD kalian, kalian kenal yang namanya istilah deflasi atau pengikisan oleh angin. Jadi angin pun itu bisa mengikis ya, atau membuat perubahan bentuk. Bisa juga lewat bencana-bencana alam seperti angin gending, lalu ada angin puting beliung, itu kan sifatnya merusak ya. Merusak apa yang sudah ada di permukaan bumi, seperti itu. Itu namanya perubahan yang datangnya dari luar dalam kategori atmosfer ini. Lalu ada juga air, ada erosi dan abrasi. Gimana sih sebuah batu besar, selama bertahun-tahun dia terkena tetesan hujan, dia kena aliran sungai, maka lama-kelamaan batu itu akan mapuk, mengalami pelapukan dan hancur, kemudian menjadi tanah. Karena itulah kemudian di daerah-daerah tepian laut dibangunkanlah yang namanya ini pemecah ombak untuk menghindari yang namanya abrasi. Selain dari atmosfer dan air ini, ada yang namanya juga organisme, jasa trenik, mikroorganisme. Lalu juga bisa makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau manusia jelas sekali ya, bahkan manusia itu bisa meratakan gunung. Nah, tumbuh-tumbuhan juga, batu yang ditumbuhi akar tumbuhan itu kan lama-kelamaan juga bisa merusak jalan ya, atau merusak fasilitas. Hewan-hewan juga. Nah, jasa trenik apalagi? Ini yang namanya tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi, sifatnya merusak, sifatnya merubah bentuk permukaan bumi. Sekarang kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh daratan yang dia tidak diberi pemecah ombak. Jadi lama-kelamaan dia akan terkikis. Daratannya akan terkikis. Dalam beberapa waktu kemudian pulau ini akan hilang. Dan kasusnya sudah banyak ya. Nah, kebetulan Bu Rosa kuliah di Semarang ya. Sempat mendengar bahwa Semarang itu lama-kelamaan akan hilang karena yang namanya abrasi ini tadi. Apalagi kalau warga sekitar itu tidak segera melakukan usaha seperti reboisasi tanaman bakau atau daerah-daerah pesisir, maka lama-kelamaan bisa dipastikan daerah itu akan hilang. Nah, yang rawan adalah daerah pesisir itu tadi. Jadi anak-anak yang tinggal di pesisir bisa mulai aktif ya dalam kegiatan reboisasi atau penanaman bakau supaya tanah kalian itu tetap terjaga gitu. Nah, kita ke slide berikutnya. Tadi udah ketemu tenaga endogen, tenaga eksogen. Sekarang ada yang namanya perubahan iklim laut nih. Di sini Bu Rosa backgroundnya ada mamut. Yang suka nonton Ice Age ya barangkali sudah pernah melihat hewan ini ya di museum-museum atau di Sangiran mungkin atau di TV. Nah, yang dimaksud perubahan iklim laut ini adalah perubahan iklim laut yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu ya. Di mana dulu itu ada yang namanya istilah laut transgresi atau laut yang terbentuk karena kenaikan permukaan air laut atau penurunan daratan secara perlahan sehingga luas laut itu akhirnya bertambah secara drastis. Hal ini terjadi pada masa glasial atau zaman es. Kalau yang sudah pernah nonton Ice Age pasti bisa membayangkan gimana kondisi pada masa glasial itu ya. Jadi pada zaman es atau zaman glasial ini air laut itu membeku sehingga menyebabkan permukaan air laut itu turun sampai 100 meter turunnya. Akhirnya garis-garis pantai atau daratan yang ada di bawah laut itu kemudian terlihat. Nah, terbentuklah yang namanya kemudian jembatan darat. Jadi kalian jangan membayangkan pulau itu terapung ya. Pulau itu tuh punya dasar atau landasan benua. Ketika air laut itu surut karena menjadi es itu tadi, kemudian ada yang namanya jembatan darat. Jembatan darat inilah yang kemudian digunakan oleh hewan-hewan untuk bermigrasi ke daerah-daerah yang lebih hangat. Kemudian setelah masa glasial ini nanti itu ada selingannya namanya masa interglasial. Masa interglasial ini kebalikannya masa glasial, di mana suhu bumi itu naik sehingga menyebabkan lapisan es tadi itu mencair dan kemudian menutupi jembatan darat yang digunakan sebagai penyeberangan hewan-hewan tadi. Pencairan es di kutub itu akhirnya menyebabkan air laut naik dan mengenangi daratan yang pada zaman es itu muncul seperti itu. Nah, di Indonesia contoh kasusnya itu ada yang namanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul.
Kalau dangkalan ini adalah laut yang kedalamannya itu tidak sampai 100 meter ya. Jadi namanya dangkalan. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Kalau dangkalan Sunda itu menghubungkan antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Semenanjung Malaya atau benua Asia. Sedangkan untuk dangkalan Sahul itu adalah menghubung antara Papua dengan Australia. Masih ingat dengan garis Wallace dan garis Weber? Pembagian flora dan fauna? Nah itu salah satu sebabnya adalah karena perubahan iklim laut ini tadi. Nah, ini contoh zaman es, ilustrasi dari zaman es itu sendiri. Kemudian ini adalah yang dimaksud dengan dangkalan Sunda. Jadi kalau kalian belajar geografi atau kalian buka peta kalian lagi, laut yang berwarna biru muda, ini itu laut dangkal. Sedangkan laut yang berwarna biru tua, ini namanya laut dalam. Jadi ketika zaman es, wilayah Borneo, wilayah Sumatera, Jawa, itu terhubung dengan wilayah Asia. Ketika hewan-hewan itu pada zaman es mereka bermigrasi ke wilayah Indonesia, mereka akhirnya menempati wilayah-wilayah ini yang dari Asia. Karena itu flora fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu memiliki kemiripan dengan flora fauna yang ada di benua Asia. Untuk yang Papua, hewan-hewan yang ada di Australia ini kemudian juga bermigrasi ke wilayah Papua. Nih, laut dangkal, dangkalan Sahul, penghubung antara Australia dengan Papua. Jadi kalau air laut ini surut, itu akan kelihatan daratannya. Tapi kemudian terjadi zaman interglasial. Nah, itu yang menyebabkan daratan yang ada di sini, yang ada di sini, dan yang ada di sini, itu akhirnya tertutupi air. Sehingga hewan-hewan yang ada di sini, yang sudah bermigrasi dari Asia itu akan terjebak di wilayah ini. Mereka tidak bisa menyeberang kembali ke Asia. Nah, ini yang disebut garis Wallace. Garis Wallace line. Lalu ini garis Weber. Itu flora fauna ya, ada kaitannya dengan pembagian jenis flora dan fauna. Nah, kita ke selanjutnya. Faktor berikutnya itu adalah letusan gunung api. Di Indonesia udah sering sekali yang namanya bencana letusan gunung api ini ya. Di satu sisi dia merupakan musibah, di satu sisi dia juga memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Untuk kesuburan tanahnya Indonesia. Letusan gunung api ini terjadi karena pergerakan lempeng. Jadi ada kaitannya dengan tenaga endogen, yang mana pergerakan lempeng ini kemudian menyebabkan benturan yang keras sehingga kemudian menyebabkan gempa. Lalu ada tsunami. Kemudian magma yang ada di perut bumi atau yang ada di inti bumi itu akhirnya naik ke permukaan bumi melewati gunung-gunung api ini. Terjadilah letusan gunung api. Yang terkenal sekali itu kan letusan gunung Krakatau. Lalu letusan gunung Tambora. Itu adalah, coba kalian bayangkan Merapi zaman purba itu seperti apa, Tambora zaman purba itu seperti apa dahsyatnya letusannya. Kalau sekarang mungkin Merapi meletus itu efeknya cuma di Jawa. Tapi kalau Tambora, letusan gunung Tambora yang ada di Indonesia itu bisa sampai menggelapkan dunia gitu loh. Sampai menggelapkan bumi itu seolah-olah itu tidak ada matahari ketika letusan gunung Tambora itu terjadi. Jadi coba kalian bayangkan letusan gunung purba itu sehebat apa ya. Belum lagi yang terkenal letusan gunung Krakatau. Krakatau itu kan sampai pucuknya itu terlempar, akhirnya hancur berkeping-keping gitu loh. Letusan gunung Krakatau itu separah itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang kemudian menyebabkan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kita akhiri dulu sampai di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komentar YouTube ya. Jazakumullah khair. Tetap semangat belajar di rumah. Kalian masih muda, kalian masih punya energi untuk banyak belajar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejarah, salam historia.